Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Maya kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Mus sehat? Baik ya? Sehat Keluarga Pak baik? Mus? Keluarga sehat? Alhamdulillah semuanya sehat. Pak Mus, Ya, maaf gimana? ya meminta waktunya sebentar. Pak Mus nggak ada jam kan Pak Mus? Alhamdulillah ini baru selesai. Jadi lagi istirahat sebentar. Oke Pak Mus, saya Gimana itu gimana? tuh mau bercerita apa yang jadi pikiran saya, unek-unek saya akhir-akhir ini loh Pak Mus. Terus apa yang mau diceritakan sama saya? Ini Pak Mus, saya itu kok ngerasa murid-murid di pembelajaran saya itu menurun gitu loh Pak Mus, antusias, gregetnya untuk menerima pelajaran saya. Kan saya ini pelajarannya prakarya ya Pak Mus ya. Jadi memang sejarahnya itu lebih variatif karena ada unjuk kerja, ada teori juga meskipun teorinya sedikit. Saya pikir kan dengan berkegiatan eh, di luar istilahnya di luar kelas melakukan unjuk kerja atau yang lainnya itu anak-anak antusias. Tapi yang saya alami kok akhir-akhir ini itu ya Pak Mus, anak-anak itu malah gregetnya kurang, antusiasnya kurang. Terus itu Pak Mus, tak lihat dari istilahnya setelah diskusi harus mengumpulkan tugasnya dari kelompok atau tugas individu itu kok tak hitung-hitung presentasinya kok hanya sekitar 50% dari 32 ya min 15 anak yang mengumpulkan hanya dua Hmm, kelompok, tiga kelompok gitu Pak Mus. oke oke. Nah sekarang dari pembicaraan kita ini kira-kira apa yang Bu Maya inginkan Ya itu Pak Mus, terhadap saya itu permasalahan itu? pengen cerita sama Pak Mus biar itu Pak Mus biar punya solusi gitu loh Pak Mus atas apa yang menjadi pikiran saya, unek-unek saya ini Pak Mus. Permasalahan Oke. tentang itu anak-anak yang kurang greget antusiasmenya itu kurang banget gitu loh Pak Mus. Oke, jadi Bu Maya ingin ya, ingin dari pembicaraan kita nanti, Bu Maya mendapatkan solusi, mendapatkan pencerahan, mendapatkan gambaran terkait dengan permasalahan Ibu yang notabene tadi Ibu sampaikan anak-anak yang kurang antusias dalam pembelajaran Ibu, gitu ya. Betul Pak Mus. Nah, kemudian menurut Ibu sendiri, tadi kan Ibu menyampaikan bahwa pembelajaran Ibu di kelas anak-anak kurang antusias. Oke. Nah, sekarang menurut Bu Maya sendiri, apa yang membuat mereka kurang antusias dalam pembelajaran Ibu? Jika Ibu bisa menyimpulkan bahwa mereka kurang antusias, gitu. Kira-kira apa? Kalau Pak Mus kalau tak pikir-pikir, tak inget-inget lagi, tak istilahnya tak runtut lagi, itu Pak Mus mungkin kenapa kok anak-anak itu kurang antusias dalam pembelajaran saya, itu mungkin yang pertama apakah pembelajaran saya itu membosankan, monoton gitu ya Pak Mus ya? Pembelajaran yang membosankan dan monoton. Mhm. Itu yang seperti apa ya, Bu Maya, kira-kira? Menurut pendapat Bu Mmm, Maya? itu Pak, karena saya lebih banyak ceramahnya, saya lebih banyak istilahnya lebih banyak saya gitu loh Pak yang berpendapat, menyampaikan di kelas gitu loh. Jadi di mana saya itu, seringnya itu, eee, berceramah gitu loh. Banyak, kemudian anak-anak, kurang istilahnya kurang memberikan kesempatan anak-anak berpendapat, karena mungkin saya kurang sabar menunggu kok bisa-bisa hanya pertanyaan gitu, nanti akhirnya saya sendiri yang jawab pertanyaan lagi. Nah, dan apalagi saya itu kan guru prakarya ya Pak Mus, Mhm. identik banyak kegiatan praktiknya atau unjuk kerjanya. Jadi pembelajarannya itu mungkin apakah runtutan pembelajarannya itu monoton itu terus jadi anak bosen
anak, malas untuk berpendapat, berbicara, menyampaikan apa yang, menjadi apa, pengen disampaikan gitu. Dan itu saya rasakan kok beda jauh gitu, Pak, sama, angkatan sebelumnya gitu, tahun-tahun sebelumnya gitu. Oh, Ibu beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Iya, Menurut heeh. yang Ibu rasakan, anak-anak sekarang itu sangat jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Iya, iya, Yang betul. bedanya yang seperti apa, Bu? Ya, kalau dulu itu anak-anak itu sering mengerjakan, apa yang menjadi deadline suruh mengumpulkannya dikumpulkan, anak cenderung aktif. Tapi kalau sekarang yang saya rasakan itu kebalikannya, Pak. Pasif, malas Hmm, berpendapat gitu, Pak, malas merespon apa yang saya tanyakan gitu loh, Pak. Apa karena apa, Pak? Apa memang zamannya atau lingkungannya ya, Pak, ya? mungkin bisa bisa dikategorikan memang beda ya anak. Kalau kalau sekarang kan anak-anak lebih banyak bermain HP sehingga menomorduakan belajar gitu ya. Mhm. Nah, terus sekarang eh, kira-kira anak dalam pembelajaran itu tadi Ibu juga menyampaikan bosan. Oke, Mhm. itu kenapa Ibu bisa menyampaikan, menyimpulkan kalau anak-anak dalam pembelajaran itu bosan? Bosannya seperti apa? Ya bosan saja, Pak, mereka itu bosan, saya lihat itu bosan. Apakah mungkin saya juga bosan atau mereka yang bosan sampai saya suka bingung sendiri, Pak. Jadi memang tampak bosan gitu, Pak, mereka itu. Anak, jadi anak kurang begitu aktif ya mungkin ya, bisa dikatakan anak Mhm. tidak aktif dalam pembelajaran itu, gitu? Iya. Apa anu ya, Pak, apa apa mungkin menurut saya anak-anak itu menginginkan yang lain gitu ya, Pak? Menginginkan pembelajaran yang lebih asik, lebih cair, Hmm, atau itu ya, istilahnya menyenangkan gitu ya, Pak, ya? ya, jadi pembelajaran yang asik dan menyenangkan itu yang Heeh, dan kira-kira seperti tidak apa Bu? Punya membosankan. konsepnya nggak terkait dengan pembelajaran yang asik dan menyenangkan? Mmm, menurut Misalkan saya kalau kurang tidak kalau apa kurang menyenangkan, kurang asik kan berarti otomatis membuat mereka pasif toh. Sehingga mhm katakan mhm. mereka tidak aktif karena kurang menyenangkan bagi mereka. Kira konsepnya Iya, apa yang pembelajarannya mungkin menyenangkan dan menarik? mungkin lebih anu ya, Pak, ya, pembelajarannya bukan lagi saya yang banyak berceramah atau istilah istilah kerennya itu teacher center ya, Pak, ya. Center Lebih ya. heeh, lebih ke anak yang semakin aktif berbicara atau berpendapat atau student center berpusat pada anak-anak gitu ya, Pak, ya? Oh, pembelajaran yang berpusat Berpusat pada pada anak-anak. siswa ya, yang berpusat Iya, pada pada siswa. siswa. Seperti yang uh, kira-kira pembelajaran yang seperti apa itu yang pembelajaran yang berpusat pada siswa? Apakah semua anak tinggal dikasih tugas sehingga bisa mereka belajar sendiri itu seperti itu bukan? Kira-kira menurut Ibu sendiri pembelajaran yang Mmm, berpusat pada siswa itu seperti apa? menurut, saya untuk pembelajaran yang berpusat dengan kebutuhan belajar siswa itu, salah satunya dengan cara itu, Pak, mengelompokkan, sesuai dengan minatnya. Apalagi saya tuh banyak kegiatan diskusi ya, Pak, untuk menyusun Mm-mm. perencanaan sampai nanti pelaksanaan kegiatan atau unjuk kerja. Jadi, kesiapan belajar ataupun itu Pak, saya harus mencerminkan profil pelajar Pancasila ya Pak, anak-anak bisa belajar lebih nyaman, pembelajarannya juga menyenangkan gitu ya Pak ya. Oh ya, tadi menyenangkan juga. Yang menyenangkan itu yang apa? Yang membuat mereka senang berarti yang sesuai apa yang mereka inginkan, sesuai Iya, sesuai dengan kebutuhan. kebutuhan belajar mereka.
Mhm. seperti apa tadi, profil, kemudian Mmm, minat, gitu iya nggih? Nah, iya, mengelompokkan. kira-kira ada lagi nggak, pembelajaran yang berpusat pada sifat selain mengelompokkan dengan, minatnya, mengelompokkan dengan profil belajarnya, ada lagi nggak kira-kira, Bu? Mungkin anu, Kak, bisa saya juga menambahkan dalam kegiatan pembelajaran itu dengan adanya games, permainan-permainan di dalamnya gitu ya, Pak. Karena memang usia SMP itu, kalau tanggung jawab betul ya belum, karena kan transisi ya, Pak, remaja ke Ya dewasa transisi gitu ya, dari Pak. anak ke Jadi remaja ya? iya, heeh, masih mungkin pembelajaran tadi ada, selipan-selipan permainan-permainan yang mengasihkan, menyenangkan anak-anak gitu, Pak. Oke, kira-kira permainannya yang seperti apa itu, Bu? Karena kan ini kan masa transisi ya dari anak-anak menuju remaja, otomatis kan Mhm. permainannya berbeda dengan anak-anak seusia SD. Nah, kira-kira permainan yang seperti apa, Bu? Yang kira-kira cocok dengan usia-usia SMP? Mungkin, ice breaking yang lebih bervariasi, beragam, kemudian saya juga bisa melakukan tes awal, tes diagnostik, selain itu juga saya menggunakan metode-metode pembelajaran yang ada gamenya atau saya juga itu pernah melakukan TGT gitu, tim game turnamen gitu Pak. Turnamen? Ternyata ya anak-anak juga antusias, senang dulu itu. Dan yang saya dapatkan baru-baru ini adalah ada kegiatan mindfulness Pak. Itu kayak istilahnya merilekkan pikiran Hmm, atau mengecas gitu ya Pak untuk iya. kesiapan belajar anak-anak gitu Pak. Juga mungkin dengan sing mendengarkan saya menyetelkan sesuatu atau bertanya atau dengan gerakan gitu Pak. Oh, jadi permainan yang membuat mereka seperti contohnya tadi TG time game turnamen, Iya, kemudian ice breaking lain dan ditambah dengan sesi-sesi untuk memfokuskan kembali ya, memfokuskan iya, kembali nah, agar anak yang setelah istirahat karena tadi karena lihat jam-jamnya ibu kan mesti di akhir-akhir toh, akhir-akhir iya, sehingga kemungkinan rasa-rasa bosan mereka sudah ada, kemudian sehingga mereka tidak fokus kembali ditambah dengan mindfulness itu. mhm. Kemudian selain dengan permainan, kira-kira tugas yang ibu sampaikan kepada anak itu sendiri, kira-kira menjadi ada nggak ibu pernah berpikir kalau apa mungkin ya tugas yang saya berikan juga menjadikan mereka bosan untuk belajar sama Bu Maya? Mmm, Kemungkinan gini ya, Pak, ya, eee, tugas-tugas saya itu ini, Pak, karena terkait satu sama lain tidak bisa Hmm, terpisah, memposisikannya itu saya mungkin terlalu banyak, Pak. Mulai dari perencanaan, buatlah ya, mhm, perencanaan, nanti kita siapkan alat dan bahan secara, teori dulu. Nah, terus setelah siapkan alat dan bahan secara teori, cara pembuatannya bagaimana, langkah-langkahnya, kita masih nulis. Terus nanti melihat video, setelah melihat video baru nanti kita unjuk kerja yang sebenarnya. Mungkin terlalu banyak ya, Pak, ya, tugas terlalu banyak tugas yang berantakan saya deh. berikan Nah, heeh. ini belum selesai sudah tambah lagi, ini belum selesai Iya sudah tambah lagi iya nggih. iya Nah iya iya. Dan nah itu Pak, berisi banyak pertanyaan Pak, apalagi untuk, unjuk kerja sama cara pembuatannya itu loh Pak. oh, nah pikiran unjuk kerja dengan praktek kan otomatis butuh, sumber belajar lain ya. Nah kalau boleh tahu Mhm. Bu, kira sekarang-sekarang ini yang Ibu gunakan kepa dalam pembelajaran itu sumber belajarnya yang seperti apa? Yang Kalau sekarang sumber digunakan? belajar yang saya pakai itu masih itu Pak, masih sumber belajar yang buku paket anak-anak yang dipinjamkan dari perpustakaan itu Pak. Jadi masih istilahnya belum beragam gitu Pak, belum beragam, belum kalau di itu ya belum istilahnya itu belum kayak Variatif. belum heeh, variatif gitu. Oh. Ada nggak sumber belajar lain sementara ini yang digunakan? Kira-kira ada nggak sumber Kalau belajar?
yang selain buku Saya teks dan buku pikir perpustakaan sehingga kan seolah tidak variatif? heeh, mungkin sumber belajar yang lain itu sebetulnya itu banyak ya, Pak, ya. Sebenarnya banyak kalau saya pikir di situ karena sekarang zamannya teknologi bisa menggunakan, YouTube atau Wordwall yang istilahnya apik untuk dilihat, apik untuk Heeh, didengarkan gitu, dan juga, eee, tulisan ilmiah di internet. Apalagi kan sekarang WiFi di sekolah memang sudah dicukupi untuk anak-anak belajar ya, Pak, terkait. mendukung belajar anak-anak heeh, dan mungkin yang lagi tren banyak anak-anak usia SMP yang disukai itu adalah aplikasi kayak TikTok, kayak Mhm, Instagram, Reel Instagram gitu, Pak. ya, betul sekali, Bu. Memang kita sebagai guru memang eee, harus berinovasi juga ya, harus berinovasi, harus berpikir bagaimana pembelajaran kita disukai oleh anak-anak. Kita harus Mhm, menggunakan sumber belajar yang variatif, tidak hanya melulu, modul ajar dan buku teks yang digunakan di sekolah, gitu toh, Bu? iya. Nah nah sekarang kira-kira, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah Ibu yang berkaitan dengan kurangnya antusiasme anak dalam pembelajaran? Eee, Mungkin anu ya, Pak, ya, melihat saya runtutan cerita apa yang menjadi pikiran saya tadi dari Mhm, awal sama Pak Mus bercerita, mhm, mungkin saya akan, menyiapkan perencanaan dulu, mematangkan perencanaan dulu yang saya buat, atau modul ajarnya, kemudian bagaimana cara saya mengelompokkan, memetakan murid, dan saya akan, mencari mencari sumber-sumber iya, sumber-sumber media pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih bervariasi, juga menambahkan, permainan-permainan yang, lebih beragam gitu, Pak, biar anak-anak tidak bosan hanya itu-itu lagi gitu, Pak. oke, oke, oke. Ya, selain membuat, tadi Ibu menyampaikan rencana Ibu mau membuat perencanaan berkaitan dengan pembelajaran, baik dari sumber belajar, baik dari model pembelajaran, kemudian adanya ice breaking yang sehingga pembelajarannya nanti lebih menyenangkan, lebih memantapkan anak untuk berantusias dalam kegiatan pembelajaran Ibu. Wah, Mhm. bagus sekali rencana Ibu, ya. Kira-kira yang namanya rencana kan itu, kita rencana itu kalau kita hanya angan-angan, tapi tidak ada komitmen kita untuk melakukan perubahan agar, pembelajaran kita berubah, hasil, kira-kira komitmennya apa, Bu, terkait dengan rencana Ibu sendiri? Komitmen Ibu terkait Komitmen dengan saya rencana. yaitu Pak, saya memang harus punya komitmen untuk bisa mengubah, sikap dan, apa yang saya lakukan, membuat Mhm, perencanaan pembelajaran yang lebih mengasyikkan buat anak-anak, mungkin itu dulu ya Pak. Kemudian sumber-sumber belajar yang lagi tren, yang saya mau pakai, yang anak-anak mungkin lebih tertarik, seperti YouTube, TikTok tadi yang saya sampaikan ke Pak Mus, bisa menjadi sumber pembelajaran yang, bisa menarik antusiasme anak-anak tadi untuk bisa terundang dalam pembelajaran saya juga, tadi Pak, mencari permainan-permainan yang menyenangkan. nah, wah, bagus sekali rencana Ibu berkaitan dengan, eee, untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, yang mengasihkan, yang variatif sehingga anak-anak, eee, selalu antusias dalam kegiatan pembelajaran dari Ibu. Nah, semoga sukses ya. Nah, kira-kira targetnya berapa, Bu? Berapa minggu ini untuk merencanakan ini semua? Untuk anu Pak, untuk perencanaan saya itu, eee, mungkin bisa saya lakukan, sekitar pekan depannya ya Pak ya, karena Tahun memang depan? saya heeh, memang belum siap untuk minggu ini saya membuat, jadi mungkin pekan depan ya Pak ya. Oke, pekan depan ya. Ya, Iya. besok kita ketemu lagi ya pekan depan ya. Ibu cerita lagi bagaimana progresnya dengan rencana
progres Ibu terkaitan dengan rencana ini. Komitmennya jalan nggak gitu. Iya. Gitu ya, 2 pekan depan ya kita ketemu lagi ya. Siap Pak Mus. Pak Mus, sebelumnya terima kasih ya Pak Mus sudah meluangkan waktu buat saya untuk Oke. mengeluarkan unek-unek saya, untuk sharing. Mudah-mudahan apa sharing-sharing kita ini bisa menjadikan solusi saya untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi sesuai harapan saya Pak Mus ya. Oke, siap siap siap. Terima kasih juga, memang kita juga sebagai guru kan memang harus tidak bisa melakukan ini sendiri ketika ada permasalahan, ya lebih baiknya supaya permasalahan kita terpecahkan, kita harus sharing pada, orang lain. Sebagai bentuk kita, eee, komitmen kita untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita ini. Jadi jangan bosan-bosan, saya juga kadang-kadang kalau ada permasalahan juga saya sharing kepada yang lain. Jadi sehingga ada mungkin dari pengalaman-pengalaman mereka bisa kita jadikan pelajaran dan bisa kita praktekkan untuk pembelajaran kita di kelas. Itu ya Bu ya? Ya, terima kasih ya Pak Mus ya. Sama-sama. Oke, Saya pamit Assalamualaikum dulu Pak ya. Mus. Bagus lah. Dari Ya Pak Mus. ya.